Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah, kita lanjut ke part yang kedua. Ini mengenai tentang jenis-jenis buku ya. Oke, yang pertama ada BKU atau buku kas umum ya. Jadi buku kas umum ini dia itu untuk mencatat seluruh transaksi keuangan ya yang berkaitan sama PNBP. Nah, di sini. Jadi di BKU. Jadi BKU ini ibaratnya kayak buku utama kita lah ya. Oke, nah selanjutnya ini ada BPAP, buku pengawas anggaran pendapatan. Nah, BPAP ini sifatnya itu untuk mengawasi aja sebagai alat pengawasan bagi bendahara ya. Jadi nanti di BPAP ini bakal kelihatan nih mana sih uang yang udah disetor kas negara dan mana sih uang yang masih ada di bendahara gitu loh. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada buku pembantu. Nah, buku pembantu ini ya jenisnya ini tuh ada banyak ya. Nah, jadi nanti buku pembantu ini fungsinya itu dia itu untuk menjelaskan si BKU ini. Contoh misalnya, jadi di BKU nih, misal kita punya transaksi transaksi A gitu ya. Jadi transaksi A ini kita pengen tahu nih dari mana sih asal usulnya. Misalnya dia itu merupakan PNBP, berarti kita bisa lihat bahwa dari BKU ini asal usulnya ada di buku pembantu PNBP. Jadi transaksi tersebut didapat dari PNBP ya. Dan dari BKU ini juga kita bisa lihat nih uangnya itu ada di mana sih, ada di bank atau ada di kas tunai nanti ya. Nanti akan dijelaskan di buku pembantu. Jadi buku pembantu ini sifatnya semacam menjelaskan aja daripada BKU ya sebagai buku utama kita. Oke. Next ya, untuk BKU itu sendiri ya nanti dia itu dibuatnya itu per dipa ya. Jadi kalau misalnya ada lebih dari satu dipa ya, jadi BKU-nya itu juga akan ada lebih dari satu. Oke. Nah, di sini ada BPAP, buku pengawas anggaran pendapatan ya. Tadi udah sempat saya jelasin sedikit juga. Jadi merupakan buku pengendalian atas pendapatan. Nah, buku ini berisi pagu pendapatan dan realisasi pendapatan. Nah, nanti di sini nih kita bisa lihat nih di bagian posisi penerimaannya sini ya. Ketika dia itu masih ada di bendahara uangnya, maka kita catat di kolom bukti penerimaan. Nah, ketika sudah disetorkan ke kas negara, maka kita catat di bagian sini yang sudah disetorkan ya. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada buku pembantu PNBP. Nah, buku pembantu PNBP ini merupakan buku penerimaan dan pengeluaran PNBP fungsional. Nah, jadi nanti kalau misalnya ada transaksi-transaksi terkait dengan PNBP ya, terkait dengan tusi sebuah satker ya, yang dimana itu merupakan PNBP ya ketika ada penerimaan. Nah, kita catat di buku pembantu PNBP ini. Nah, contohnya misalnya ya ada transaksi mengenai uang pendidikan gitu ya kan. Nah, itu kita catat di sini nih di buku pembantu PNBP ketika dia itu merupakan tusi dari satker tersebut gitu misal. Yang selanjutnya di sini adalah ada buku pembantu DPK ya, dana pihak ketiga. Oke. Nah, buku pembantu dana pihak ketiga ini ya fungsinya itu dia itu merupakan buku penerimaan dan pengeluaran dana pihak ketiga. Nah, jadi buku pembantu dana pihak ketiga ini untuk menampung uang dari pihak ketiga ya. Contoh transaksinya itu dalam hal lelang. Nah, misal ya dalam hal lelang itu kan, di lelang itu kan kita ngasih uang jaminan dulu kan. Nah, kita kasih uang jaminan untuk ikut lelang ya kan. Nah, nanti uangnya itu ya ditampung di sini di buku pembantu dana pihak ketiga. Nah, nanti kalau misalnya kita kalah lelang ya, nanti uangnya itu akan dikembaliin lagi ke kita gitu. Oke, selanjutnya adalah di sini buku pembantu pajak ya. Buku pembantu pajak ini sepertinya sudah cukup jelas. Jadi merupakan buku penerimaan dan pengeluaran pajak yang dipungut oleh bendahara penerimaan. Nah, nanti jadi akan ada transaksi-transaksi terkait perpajakan kita catat di buku pembantu pajak ini ya. Oke. Nah, selanjutnya ada buku pembantu lain-lain. Nah, buku pembantu lain-lain ini merupakan buku untuk menampung transaksi di luar aktivitas dari buku-buku yang tadi di awal udah kita sebutkan ya. Jadi buku pembantu lain-lain ini contohnya itu kayak untuk transaksi yang misalnya belum diketahui tujuannya itu untuk apa dan siapa sih pengirimnya itu ya kita belum tahu. Jadi kayak tahu-tahu ada uang masuk aja ke rekening bendahara. Nah, dia tuh nggak mencantumkan tujuannya itu untuk apa gitu loh, dan belum klarifikasi juga. Nah, maka dari itu kita tampung dulu nih di sini di buku pembantu lain-lain ini. Oke. Nah, nanti dari buku pembantu lain-lain ini ketika si pengirim uangnya udah
mengklarifikasi, mengkonfirmasi ya, bahwa tujuannya misalnya untuk uang pendidikan nih, dan pendidikan itu merupakan tusi dari suatu satker A misal, ya udah berarti kita pindah ini dari buku pembantu lain ini ke buku PNBP ya, karena dia itu merupakan tusi dari suatu satker tersebut ya, dan merupakan penerimaan negara bukan pajak. Nah selanjutnya ada buku kas bank ya. Buku kas bank ini untuk transaksi ya, kalau misalnya melalui rekening itu berarti melibatkan bank ya. Intinya buku kas bank ini untuk transaksi yang melibatkan bank. Oke. Nah selanjutnya ada buku kas tunai. Nah buku kas tunai ini ya untuk transaksi yang secara tunai ya. Jadi kalau kas bank nanti kita catat di buku bank, nanti untuk transaksi tunai kita catat di buku kas tunai. Oke. Nah nanti kan kalian kan udah itu kan ya, udah melakukan pembukuan kan. Nah ketika udah selesai melakukan pembukuan ya, takutnya ada yang keliru ya, takutnya ada yang salah-salah gitu ya, kita bisa ngecek nih ya, kita bisa ngecek pakai rumus pembukuan. Jadi nanti ada 2 rumus. Nah ini rumus yang pertama. Jadi rumus yang pertama di sini BKU itu nanti saldo akhir BKU itu akan sama dengan saldo BP kas tunai ditambah saldo akhir BP bank ya. Jadi ini di sini kita pakai saldo akhirnya, bukan total dari seluruh transaksinya. Jadi nanti saldo akhir BKU dia sama dengan saldo akhir BP kas tunai ditambah saldo akhir BP bank. Oke, itu yang pertama. Nah yang kedua, saldo akhir BKU ya nanti akan sama dengan saldo akhir BP perpajakan ditambah BP PNBP ditambah BP DPK dan BP lainnya. Oke, ya untuk part 2 segini dulu, nanti next kita akan bahas LPG-nya ya. Oke. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.